Haleluya. Ya, merasakan kebaikan Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita berikan sorak-sorak yang terindah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Nama yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, kesukaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, tidak sama dengan dunia berikan di dalam hidup kita. Amin. Kesukaan dari sorga itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin. Haleluya. Kembali kami boleh diingatkan atas pengorbananmu di kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Engkau mengorbankan hidupmu bagi kami, Tuhan. Sungguh ini suatu perkara yang ajaib, yang luar biasa, sehingga kami umat-umatmu boleh menikmati berkat keselamatan, anugerah yang luar biasa, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas semua kebaikan Tuhan. Jujur tidak ada, Tuhan. Selain hari demi hari kami belajar untuk menyerahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, di tempat ini Engkau berkarya atas kami umat-umat-Mu. Melalui firman-Mu kami percaya kami memperoleh kekuatan penghiburan dari Tuhan. Firman-Mu yang menopang hidup kami. Mari Bapa, berbicaralah bagi setiap kami melalui anak-Mu ini, melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Sampaikan isi maksud hati-Mu bagi kami semua, agar hari demi hari kami boleh hidup berkenan indah bagi-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui Roh-Mu berkarya dan memberkati kami semua melalui firman-Mu. Dan saatnya kami yang ada
bahkan umat-umat-Mu yang menyaksikan mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dan dimanapun mereka berada, Tuhan lawati dan berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami terima firman-Mu seutuhnya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bertolak dari Efesus pasal 1, Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, Alkitab mencatat demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, saudara perhatikan ayat ini, bahwa rancangan atau ide penebusan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita manusia. Nah, kalau pengampunan ini datangnya dari Tuhan, artinya bahwa yang diampuni kita, yang diampuni umat Tuhan, harus memahami apa konteks Tuhan atau rencana Tuhan dalam pengampunan tersebut. Ya kan? Pengampunan dari Tuhan. Bagi kita yang diampuni, kita harus berusaha memahami apa yang terkandung dalam pengampunan Tuhan. Nah, selama ini saya coba memberi ilustrasi. Selama ini orang Kristen memiliki pemahaman pengampunan yang menurut saya tidak lengkap dan sangat kurang. Kebanyakan ilustrasi atau gambaran yang kita pahami tentang pengampunan bahwa ibarat kita manusia ini awalnya lembaran putih yang tidak berdosa, ya kan? Dosa datang, dosa masuk menjadi bagian dalam kehidupan manusia, digambarkan dengan kertas yang putih tadi kotor oleh dosa. Allah mengampuni manusia melalui Kristus, maka dosa itu dibersihkan. Selesai. Jika pemahaman pengampunan hanya sebatas seperti itu, maka saya dapat pastikan kita orang Kristen pasti akan juga gagal memahami konteks keselamatan yang utuh yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Jika yang kita pahami pemahaman pengampunan seperti yang saya gambarkan, ilustrasikan tadi, dan selesai itu dosa dibersihkan, seterusnya apa yang kita lakukan? Coba saudara persoalkan. Setelah dosa selesai, dibereskan Tuhan melalui salib, darah tercurah, tubuhnya mati, dia bangkit dari antara orang mati, dan Alkitab katakan maut dikalahkan, kita diampuni, anugerah terjadi. Setelah itu, apa tugasnya? Permasalahkan hal ini dalam hidup Tuhan. Nah, itu sebabnya saya coba untuk memberi tema tanggung jawab dalam pengampunan. Nah, kita orang yang diampuni, tentu ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita pahami dalam pengampunan Tuhan. Artinya bahwa ada suatu tanggung jawab, ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Karena kalau kita bicara pengampunan, tadi saya katakan bahwa pengampunan itu dari Allah, dari Tuhan kita, melalui Kristus. Pengampunan itu sempurna atas kita. Nah, sekarang setelah Kristus mati di kayu salib, menjadi bukti bahwa Allah mengasihi kita, kita ditebus, kita diampuni dari salah dan dosa kita. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Apa yang harus saudara dan saya perhatikan dalam konteks ini? Karena
balik pengampunan itu. Nah, rencana dan maksud Tuhan di balik pengampunan artinya yang perlu kita pahami bahwa ada mekanisme kerjanya Allah dalam tujuan pengampunan yang Dia berikan dalam kehidupan kita umat manusia. Nah, kita harus bisa memahami ini dengan benar, Bapak Ibu. Agar supaya juga apa? Setiap minggu pertama kita masuk dalam perjamuan kudus, kita sungguh menangkap pesan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kita memahami apa sih tujuan Kristus memati di kayu salib dan mengampuni dosa kita. Nah, ini yang coba saya bawa kita memahami lebih lengkap hari ini. Saya percaya bahwa kita sudah punya konteks yang besar tentang pengampunan. Namun saya berharap bahwa hal ini, firman Tuhan hari ini dapat melengkapi, dapat menambah berkat yang besar, memahami suatu konteks yang ajaib karya Tuhan dalam pengampunan saudara dan saya. Oh, ini luar biasa kalau kita dapat pahami ini dengan indah. Nah, saya tambahkan, selama ini kita memahami pengampunan itu hanya bagaimana Tuhan menyelesaikan dosa kita. Ya kan? Dosa saya sudah diampuni, saya sudah ditebus, saya jadi anak-anak Tuhan. Anugerah berlaku. Bapak Ibu, tidak salah pemahaman seperti itu. Tapi belum lengkap rasanya kalau hanya pengampunan yang kita pahami sebatas Tuhan dengan caranya menyelesaikan dosa-dosa kita. Nah, kenapa kita nggak berusaha memahami suatu hal yang tadi saya sempat singgung, bahwa setelah kita diampuni, apa tujuan Tuhan dari pengampunan? Nah, tentunya tadi saya katakan bahwa ada mekanisme, ada tatanan Allah yang perlu kita perhatikan, aturan main Tuhan yang perlu saudara dan saya perhatikan untuk pengampunan itu sempurna dalam kehidupan kita. Benar-benar pengampunan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Pengampunan yang sungguh-sungguh berdampak dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita kupas hari ini. Dan ada ciri-ciri ternyata kalau kita belajar, saya coba untuk memahami hal ini. Ada ciri-ciri orang Kristen yang benar-benar bertanggung jawab dalam pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada ciri, ada tanda itu sebenarnya. Dan itu kita bisa ternyata sebenarnya itu kita sudah tahu, kita paham, tapi kita kurang mengerti. Terus bagaimana Tuhan? Nah, kita belajar ciri-ciri dari hal tersebut. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab dalam pengampunan yang dikerjakan Tuhan dalam pribadi lepas pribadi itu seperti apa? Nah, supaya ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan setiap minggu pertama di bulan yang baru, sungguh kita memaknai korban Kristus di kayu salib. Dan sungguh kita bersyukur atas pengampunan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan, saudara dan saya hari-hari ini. Nah, ciri-ciri seperti apa itu? Orang yang bertanggung jawab dalam pengampunan yang dikerjakan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, ini yang akan kita bedah sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini yang coba saya bawa kita semua termasuk saya untuk lebih memahami, mendalami betapa hebat, betapa luar biasa hati Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan Alkitab gambarkan bahwa dosa kita kayaknya ini merah, tapi kayaknya lebih merah di dosa kita. Tapi oleh Tuhan itu nggak diperhitungkan. Tuhan mati bagi kita. Yang tadinya merah diubah menjadi putih seperti salju. Boleh katakan amin? Pengampunan Tuhan ajaib, bukan? Tapi pertanyaannya, kita memahami sedalam apa pengampunan itu? Apa tanda? Apa ciri orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam memaknai, memahami, mengalami pengampunan yang Tuhan kerjakan? Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk lihat satu ayat.
Ada 3 hal kurang lebih hari ini saya mau bawa kita. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ini yang pertama untuk kita pahami. Ciri orang yang bertanggung jawab dalam pengampunan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Filipi pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa mendeteksi diri kita. Apakah sungguh kita bertanggung jawab? Apakah benar kita memahami? Apakah kita sudah menanggapi, meresponi karya penebusan Tuhan dengan baik dan benar? Atau sama sekali tidak? Nah, sekali lagi saya baca. Saya berusaha untuk kita benar-benar memahami hal ini. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Perhatikan kata Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, ciri orang yang bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dari ayat ini saya menyimpulkan, seseorang yang hidup bertanggung jawab dalam pengampunan Allah adalah ia bertanggung jawab untuk hidup di dalam pengampunan itu. Contohnya apa? Melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Karena banyak orang Kristen yang tidak bisa melupakan masa lalu. Banyak orang Kristen yang masih terikat dengan persoalan-persoalan masa lalu, sehingga ini tidak membuat dia untuk meresponi karya penebusan Tuhan. Tuhan sudah ngomong, aku mengampuni engkau dengan darahku, aku menebus engkau. Sekarang alasannya saudara, kenapa saudara tetap terikat dengan persoalan masa lalu yang membelenggu kita? Ada orang yang tidak bisa memaafkan dirinya karena persoalan masa lalu. Dan ini bisa berdampak dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam banyak aspek dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bukankah Tuhan sudah mengampuni dan menebus salah saudara dan saya? Kenapa kita nggak bekerja keras untuk melupakan? Itu yang pertama. Masih banyak orang Kristen yang terpenjara dengan hidup masa lalu. Masih ada saudara dan saya mungkin di tempat ini yang tidak punya kuasa atau tidak juga tahu bagaimana melepaskan, melupakan, mengampuni hal-hal yang telah terjadi di belakang hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mencapai panggilan surgawi, untuk bertanggung jawab dengan penebusan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, belajar dari perkataan Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan sekarang mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Ini yang Tuhan inginkan. Dan cara aturan main ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Nah Bapak Ibu, untuk mencapai hal ini kita harus punya keseriusan. Masa lalu sudah berlalu, tinggal sejarah. Masa depan yang Tuhan siapkan, ini yang perlu kita capai dalam kehidupan kita. Nah, Roma pasal
pasal 8 ayat 13, Paulus juga menekankan hal seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, kita melihat di sini bagaimana orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Pertanyaannya yang perlu kita persoalkan dalam pribadi kita, apakah kita sudah masuk dalam hal ini? Kita sungguh-sungguh mengarahkan diri hari ini. Tidak mengingat-ingat lagi perkara-perkara yang di belakang, yang sudah kita lewati, yang kita sudah lalui. Kenapa kita tidak mengarahkan diri kepada panggilan surgawi, di mana mahkota hidup kehidupan itu tersedia bagi kita? Nah, Paulus mengajak kita hari ini, ayo kita berlari-lari kepada tujuan utama, panggilan utama anak-anak Tuhan, yaitu menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena hal-hal ini penting untuk kita pahami secara serius. Yesus pernah menyampaikan suatu kalimat yang sederhana. Bagaimana Yesus katakan, ingatlah akan istri Lot. Suatu kalimat yang sederhana, Yesus mau untuk kita mengingat peristiwa istri Lot yang mati jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Ini bahasa kiasan, contoh yang diangkat oleh Tuhan bagi kita untuk kita renungkan. Bagaimana Tuhan tidak menginginkan kita untuk melihat segala sesuatu yang ada di belakang kita, tapi bagaimana kita belajar mengarahkan diri, memahami tujuan Tuhan dalam pengampunan yang besar yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari ini masih ada beban masa lalu dalam hidup kita, ayo kita belajar untuk tanggalkan ini. Kita belajar untuk melepaskan itu. Ada orang Kristen yang bangga dengan masa lalu yang kelam. Jangan. Kita punya panggilan yang luar biasa. Saya katakan bahwa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, diproyeksikan Tuhan untuk masuk dalam umatnya. Ini tujuan Tuhan. Jadi selama kita hidup hari ini, entah berapa tahun ke depan saudara dan saya hidup, inilah kesempatan kita untuk kita maju dan meraih, mencapai berkat surgawi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kenapa kita terpaku dengan masa lalu? Ayo maafkan dirimu. Saya punya masa lalu yang kelam, Bapak Ibu. Dan saya cukup bekerja keras untuk melupakan dan memaafkan diri saya. Oh, saya punya masa lalu yang kelam. Dan itu ternyata sebelum saya bereskan, itu menjadi beban. Menjadi beban, kenapa? Karena iblis selalu mendakwa kita dengan masa lalu kita. Bro, sis, om, tante, kamu gak layak jadi anak Tuhan. Kamu terlalu banyak dosanya. Iya kan? Iblis mendakwa saudara dengan masa lalu saudara. Gak mungkin iblis mendakwa saudara dengan masa depan yang Tuhan rancangkan indah dalam hidup kita. Gak mungkin. Yang dia dakwa, yang dia selalu permasalahkan adalah masa lalu yang kelam. Kenapa enggak katakan dalam dirimu, aku punya Tuhan yang berkuasa, kenyah engkau dari hadapanku dalam nama Yesus. Kalau kita nggak bisa memaafkan hari-hari belakang kita, yang di belakang kita, yang kelam khususnya, yang masih mungkin melekat dalam diri kita, Bapak Ibu, sulit kita untuk bisa mencapai tujuan bagaimana indahnya Allah mengampuni kita. Nah, Tuhan saja mengampuni kita, kenapa kita nggak memaafkan diri kita sendiri? Kenapa kita terpenjara, terkurung, terperangkap dengan hal-hal yang tidak berkenan di masa lalu? Ayo, katakan dalam dirimu, aku milikmu Tuhan. Aku dirancang Tuhan,
proyeksi dan Tuhan punya rencana untuk aku itu luar biasa, yaitu rumah Bapa di surga. Nah, ini yang pertama, Bapak. Ciri kita bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan kerjakan adalah sudahlah kita melupakan masalah dan mengarahkan diri untuk panggilan Allah yang luar biasa. Persoalan ini kita persoalkan dalam diri kita. Saya lanjut bagian yang kedua. Apa ciri seorang yang hidup dalam pengampunan? Bertolak dari satu ayat dalam Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kami yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Yang kedua, ciri orang yang bertanggung jawab dengan pengampunan Tuhan adalah orang itu berani meninggalkan segala sesuatu yang mengikat dirinya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku melupakan, tadi Paulus katakan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus katakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Artinya dari ayat ini saya mencatat begini, menerima proses pengampunan berarti kita bersedia untuk masuk dalam proses dan rencana Tuhan. Tidak ada agenda pribadi lagi selain kita melakukan agenda Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita sanggup dan dapat melakukan rencana atau agenda Tuhan dalam hidup kita kalau diri kita masih syarat dengan kepentingan daging? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bapak. Tidak mungkin kita, anak-anak Tuhan, bisa masuk dalam proses keselamatan. Apa itu proses keselamatan? Dikembalikannya kita kepada rancangan Allah yang semula. Nah, bagaimana kita mau dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula kalau kita masih syarat, masih penuh dengan keinginan hati, keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin? Nah, Yesus tegas ngomong, kalau kamu mau menjadi muridku, mau ikut aku, syaratnya lepaskan dulu segala sesuatu yang mengikat engkau. Nah, kalau saudara lihat Lukas pasal 14, konteksnya, ayat-ayat sebelumnya, sangat jelas di sana bahwa Yesus mau bagi siapa yang mau mengikut dia, tinggalkan semua segala sesuatu yang dianggap penting selain untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini berat. Berat kalau kita nggak serius. Tapi kalau kita serius mau bertanggung jawab dalam pengampunan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Karena Yesus sendiri katakan, beban yang aku berikan ringan. Yang membuatku beban yang Tuhan berikan terasa berat karena kita enggan untuk melepaskan segala hasrat daging kita, keterikatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang buat kita susah melakukan kehendak Tuhan. Ini yang kita nggak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Coba kita permasalahkan hidup kita hari-hari ini, Bapak. Apakah benar-benar kita sudah bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan sudah berikan? Ingat, pengampunan itu dari Tuhan. Dan kalau pengampunan ini adalah dari Tuhan, artinya bahwa ada sesuatu yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan. Dan itu berdasarkan mekanisme cara kerjanya Tuhan, bukan kita. Kita harus ikut aturan main dari Tuhan, bukan aturan main kita. Nah, Tuhan bilang, bukti apa engkau sudah bertanggung jawab dengan pengampunan yang aku berikan? Sudah enggak? Yang pertama tadi kita melupakan masa lalu. Yang kedua, sudah enggak? Kita menanggalkan
melepaskan semua segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, ketika saya mendalami materi ini, khotbah ini, pagi hari ini, saya di tempat Tuhan, saya ditegur Tuhan habis-habisan, dan saya bertobat minta ampun sama Tuhan. Ternyata selama ini konteks pemahaman saya tentang pengampunan itu dangkal, sempit. Saya hanya memahami pengampunan itu titik beratnya dari saya. Saya sudah diampuni dosa saya, selesai. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang Tuhan ingin lebih dalam untuk kita pahami dan kerjakan. Tubuh dan darah Tuhan setiap minggu, bulan pertama, minggu pertama di bulan yang baru kita lakukan, mengingatkan kita bagaimana proses pengampunan yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, kalau saudara baca Alkitab bagaimana mulai Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia didera, dia difitnah, dia dipukuli, dicambuk, diludahi. Terlalu luar biasa pengorbanan itu. Terlalu luar biasa. Setelah mengalami aniaya yang begitu hebat, dipaksa untuk pikul salib. Saya sudah melewati rute jalan sepanjang Via Dolorosa sampai di Bukit Tengkorak. Beberapa tahun lalu saya pernah ikuti jalan itu. Hari itu sudah enak jalannya, udah rapi. Tapi kalau saya lihat foto, kurang lebih foto di mana hampir mendekati tahun sebelum Yesus disalib, parah jalannya. Kondisi jalan yang berbatu-batu, karang, panas. Berat. Cuma satu tujuannya, mengampuni saudara dan saya. Cuma mau menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Kenapa kita nggak renungkan itu? Kenapa kita nggak merenungkan pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Kita terlalu nyaman soalnya menikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan siap, yang Tuhan berikan hari-hari ini. Kita terkadang terlalu nyaman. Sekalipun corona ini kita masih cukup nyaman menikmati hidup, Bapak Ibu. Sudah gak kita bertanggung jawab hari ini? Ada gak ciri-ciri ini dalam hidup kita? Ciri-ciri di mana kita benar-benar bertanggung jawab dengan pengorbanan, pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita renungkan hari ini. Yang ketiga, apa ciri orang yang bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan berikan? Saya mulai dari 1 Yohanes ini. Untuk poin yang ketiga ini, 1 Yohanes pasal 5. Sebelum saya sampaikan ayatnya, saya mau bertanya sedikit bagi saudara. Menurut saudara, apakah semua kejahatan yang kita lakukan bisa kita ampuni? Yang setuju bisa coba. Oh, semua bisa kan? Saudara dengar ayat 1 Yohanes 5 ayat 17. 1 Yohanes 5 ayat 17. Sama-sama kita baca yuk. 1 Yohanes 5 ayat 17. 2, 3.
Semua kejahatan adalah, tapi ada dosa yang, artinya dosa kejahatan yang tidak bisa diampuni. Berat loh ayat ini kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita bisa. Saudara permasalahkan ini. Kalau saudara katakan semua kejahatan Tuhan bisa ampuni, kenapa ayat ini begini? Masalah kan? Ada loh kejahatan, dosa yang nggak bisa diampuni Tuhan. Bahaya kan? Jangan-jangan kita sedang memelihara dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan tanpa kita sadar. Karena kita menganggap semua kejahatan Tuhan bisa ampuni, benar, tapi ternyata ada loh yang nggak bisa. Ayat ini nggak perlu ditafsirkan. Ini begini, sudah begini. Mau lihat dari sisi bahasa asli itu ya begini. Pengertiannya ya begini. Nah, untuk memahami dosa apa, kesalahan apa yang tidak ada ampunannya, nah kita harus ingat perkataan Tuhan Yesus. Kita harus kembali ke Tuhan Yesus semua. Fokusnya ke Tuhan Yesus, perkataan, ajaran Tuhan Yesus. Maka kalau kita benar-benar rajin baca firman, kita pasti tahu. Kita pasti ngerti. Kita pasti bisa paham. Kita dengar apa kata Tuhan. Markus 3. Injil Markus pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak ada. Nah, kalau ingat, oh iya. Ini kejahatan kan? Dosa kan? Gak ada ampunan kan? Kalau kita menghujat Roh Kudus, apa tanda ciri orang menghujat Roh Kudus? Nah, ini konteksnya lain lagi. Tapi garis besarnya gini, udah diingatkan ulang-ulang kali tapi masih mengeraskan hati, ya udah urusanmu dengan Tuhan. Artinya Roh Kudus sedang berkarya loh, ingatkan kita, terus, tante, hati-hati loh, itu salah. Kita masih terus, jangan salahkan Tuhan. Dan jangan salahkan saya sudah ingatkan hari ini. Dan sekarang karena saya nggak mau bersalah di hadapan Tuhan. Saya sayang kita semua. Saya mau kita semua sama-sama ada di langit baru dan bumi baru. Saya rindu kita sungguh-sungguh memaknai korban Kristus, tubuh dan darah, bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Mungkin saudara berpikir, oh apa kaitannya dengan konteks hari ini? Ini kan soal Roh Kudus. Tunggu pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini satu kejahatan yang nggak bisa diampuni Tuhan. Dosa yang nggak ada ampun kalau kita menghujat Roh Kudus. Luar biasa loh kalau kita menghujat Roh Kudus ini nggak ada pengampunan. Kalau kita masih ngata-ngatain, saya pakai, kita ngata-ngatain Tuhan Yesus, masih ada ampunan. Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia di sini Yesus, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Renungan. Sekarang saya masuk yang kedua, yang gak ada ampunan sama sekali selain menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat berikut, saudara dengarkan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan. Dua yang gak bisa diampuni. Kalau kita menghujat Roh Kudus dan kalau kita tidak mengampuni sesama manusia.
semua kejahatan ada pengampunan. Tapi buah ini kita catat baik. Kalau kita terus ada di dalamnya, tidak ada pemulihan, tidak ada pengampunan. Yang ketiga yang saya mau katakan bagi kita, apa ciri orang yang bertanggung jawab dalam pengampunan yang dikerjakan Tuhan? Orang ini wajib hidup untuk mengampuni sesama. Wajib mengampuni sesama. Hari masih marah sama suami hari ini. Istri-istri masih marah sama ampuni suami. Tapi dia bikin saya tidak ada alasan. Ampuni suami. Tapi tidak ada alasan. Ampuni kalau mau diampuni Tuhan. Saya nggak bisa maafkan istri saya. Tidak ada alasan. Sampai mati saya tidak bisa maafkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ciri yang berikut, apakah kita sungguh bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan kerjakan? Tandanya ciri orang yang bertanggung jawab adalah dia hidup dalam pengampunan terhadap sesama. Seandainya Yesus kayak kita, atau Bapa di surga punya hati itu kayak kita, pengampunan hanya kepada orang-orang tertentu, contoh hanya kepada orang Yahudi karena mereka umat pilihan. Apa sih hidup kita hari ini? Mau sebaik apapun hidup kita, kita menuju semua ke neraka, termasuk saya. Seandainya hati Bapa itu pilih-pilih orang untuk mengampuni, kita tak masuk dalam golongan umat pilihan, loh, ingat itu. Kita tidak sama sekali, hanya orang-orang Israel, orang Yahudi. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia merelakan anaknya mati bagi kita untuk menebus, mengampuni, memulihkan keadaan kita. Sehingga kita masuk dalam golongan-golongan orang yang dipilih Tuhan. Maka karena itu tidak ada alasan hari ini bagi saudara, bagi saya untuk tidak bisa mengampuni siapapun. Ingat baik saya punya kata-katanya. Tidak ada alasan apapun hari ini untuk kita tidak belajar untuk mengampuni sesama kita. Nah, ini dia. Kalau saudara ingat doa Bapa kami, saya masih punya hutang bagi saudaranya, belum selesai tentang doa Bapa kami. Saya belum selesaikan seluruh doa Bapa kami. Tapi saya coba masuk kepada poin sebenarnya belum saya sampaikan, tapi saya sampaikan hari ini. Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari ayat ini sebenarnya, dari konteks ayat yang kita hafal ini, ada sesuatu yang besar yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Apa itu? Tuhan mau supaya orang yang hidup menikmati berkat pengampunan Tuhan pun harus mempraktekkan pengampunan yang Tuhan berikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita berdoa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kita tidak mempraktekkan ini. Kira-kira orang seperti itu apa namanya? Ya kan? Bapak Ibu, 3 hal yang kita harus pahami. Ciri orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Yang pertama, dia melupakan kesalahan. Dia mengarahkan diri kepada panggilan surga. Dia berusaha berlomba-lomba dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan bagi dia. Ini ciri yang kedua. Orang yang sungguh bertanggung jawab punya ciri yang kedua, yaitu dia berani meninggalkan
segala sesuatu yang tidak berkenan, melepaskan segala kesenangan dunia. Karena kalau kita mengikatkan diri kita dengan dunia, maka kita katakan kita jadi musuh Tuhan. Yang ketiga, apa benar kita sudah bertanggung jawab dengan pengampunan yang Tuhan berikan? Cirinya adalah mau memaafkan siapapun, suami, istri, anak-anak, orang tua, tetangga-tetangga, siapa? 3 hal ini kita bawa pulang, dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita maknai perjamuan kudus hari ini. Kita sungguh-sungguh memaknai pengampunan Tuhan. Bereskan segala sesuatu yang tidak berkenan. Minta ampun sama Tuhan hari ini. Kalau ternyata dari ciri-ciri yang tadi saya uraikan masih ada satu yang melekat dalam hidup kita. Bereskan. Bereskan. Tuhan sanggup pulihkan kita. Tuhan sanggup. Dan Tuhan memberikan anugerah itu tanpa pandang bulu. Keselamatan untuk semua manusia. Tetapi yang masuk dalam program keselamatan hanya mereka yang merespon keselamatan. Tutup hati.